Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, di mana ada beberapa hal yang disampaikan dalam perkenalan tersebut seperti salam pembuka perkenalan, nama lengkap, nama panggilan, ada asal, dan juga yang terakhir ada penutup. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal lain yang biasanya disebutkan juga dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, terutama jika kalian sebagai seorang siswa. Nah, apa saja ya yang akan disampaikan atau disebutkan lagi pada materi perkenalan diri bagian 2 kali ini? Yang pertama ada asal sekolah, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada umur, dan yang terakhir ada bagaimana cara menyebutkan tempat tinggal. Nah, sebelum lanjut, agar kita bisa menyampaikan atau menyebutkan asal sekolah, kelas, dan umur, kita harus mengetahui terlebih dahulu angka dasar dalam bahasa Jepang yang biasa disebut dengan suji. Suji wa Indonesia go de angka. Ya. Nah, minasan selain mempelajari angka untuk menyebutkan kelas umur, jadi mempelajari angka sangatlah penting sebagai dasar pembelajaran bahasa Jepang berikutnya, seperti bagaimana menyebutkan tanggal, menyebutkan bulan, tahun, mata uang, dan lain-lain. Jadi, kalian harus pelajari baik-baik angka di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama mulai dari angka 0 ya, minasan. 0 dibaca 0 atau re biasanya. Kemudian 1 dibaca ichi. 2 dibaca ni. 3 dibaca sang. 4 dibaca yon atau shi. 5 dibaca go. 6 dibaca roku. 7 dibaca nana atau bisa dibaca juga shichi. 8 dibaca hachi. 9 dibaca kyu. Bisa juga dibaca ku. 10 dibaca ju. Nah, 11 dibaca juichi. Nah, 10 ditambah 1. Jadi begitu caranya untuk menyebutkan angka 11. Jadi 10 itu ju, 1 itu ichi. Jadi 11 juichi. Bagaimana dengan 12? Berarti 10 ditambah 2. 10 nihongo de ju, kemudian 2 nihongo de ni. Jadi 12, 10 dan 2 dibaca juni. Nah, sama seperti misalnya 13, berarti 10 ditambah 3, berarti ju sang. Begitu juga seterusnya. Kalau 20 dibaca niju. 2 dan 10 atau 2 dikali 10 berarti niju. Kalau 30 berarti 3 dikali 10 sanju. Kalau 40 4 dikali 10. 4 nihongo de yon. 10 nihongo de ju. Nah, begitu juga dengan angka 70. 7 dikali 10. 7 nihongo de nana. 10 ju. Berarti 70 nana ju desu. Gimana dengan 90 minasan? Artinya 9 dikali 10. 9 nihongo de kyu. 10 nihongo de ju. Berarti 90 kyuju desu. Dan yang terakhir ada hyaku yang dibaca 100 atau hyaku itu 100. 100 dibaca nihongo de hyaku. Nah, sambil jalan ya minasan agar kalian tidak bingung. Setelah kalian mengenal
dasar bagaimana cara penyebutannya, kalian harus terus berlatih bagaimana menyebutkan dan menghafalkannya agar nanti dalam pengaplikasiannya kalian lebih gampang. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang bagaimana menyatakan asal sekolah dalam bahasa Jepang. Kalau SMK Nihongo de Senmon Koku, yang artinya sekolah menengah kejuruan. Kemudian kalau murid SMK tinggal ditambah dengan sei, berarti Senmon Kokusei desu. Senmon Kokusei yang artinya murid SMK. Bagaimana kalau kalian murid SMK Negeri 2 Tejakula? Nihongo de wa nan desu ka? Bagaimana penyebutan bahasa Jepang murid SMK Negeri 2 Tejakula? Ada yang tahu, minasan? Murid SMK Negeri 2 Tejakula Nihongo de wa Tejakula Dai ni Senmon Kokusei desu. Oke. Mari kita ulang. Tejakula Dai ni Senmon Kokusei desu. Hai minasan, bagaimana jika menyatakan asal sekolah atau yang berasal dari SMA dalam bahasa Jepang? SMA dalam bahasa Jepang disebut atau dibaca koko desu. Bagaimana kalau murid SMA? Kokosei. Kalau SMK Senmon Kokusei, kalau SMA Kokosei. Bagaimana kalau berasal dari SMA Negeri 2 Tejakula dalam bahasa Jepang? Tejakula Dai ni Koko desu. Atau Tejakula Dai ni Kokosei desu. Sampai di sini minasan, apakah bisa dipahami? Jika sudah, mari kita pelajari bagaimana cara menyatakan jenjang kelas dalam bahasa Jepang. Caranya adalah nani nensei desu, atau kelas diikuti dengan nensei. Mari kita lihat contohnya. Bagaimana kalau kelas 10? Kita ingat lagi, 10 dalam bahasa Jepang disebut dengan ju. Berarti ju ditambah dengan nensei, berarti ju nensei desu. 10 ditambah dengan nensei, jadi ju nensei desu. Bagaimana kalau kelas 11? 11 ditambah dengan nensei, jadi ju ichi nensei. Jadi konsep-konsep dalam angka yang tadi itu kalian harus pahami dulu, baru bisa menyatakan kelas. Misalnya kembali lagi saya ulangi, 11 berarti 10 ditambah 1. Kalau kelas 11 berarti 10 ditambah 1 ditambah nensei, berarti ju ichi nensei. Seperti yang Kenta ucapkan ini ya. Misalnya hajimemashite Kenta desu, ju ichi nensei desu. Berarti dia adalah kelas 11 karena ju ichi. Mari kita ulangi. Hajimemashite Kenta desu, ju ichi nensei desu. Dozo yoroshiku. Nah, sampai di sini minasan, apakah bisa menyatakan jenjang kelas kalian yang saat ini adalah kelas 10? Jadi, kelas 10 Nihongo de wa nan desu ka? Hai, benar sekali, kelas 10 ju nensei. Ju nensei desu. Mudah ya minasan? Selanjutnya, bagaimana kalau menyatakan umur? Jadi sekali lagi, kalau menyatakan umur pasti kita memerlukan angka di sini. Nah, bagaimana dalam menyebutkannya jika menggunakan bahasa Jepang? Jadi, nani sai desu, atau angka ditambah dengan sai desu. Contoh, ini ada beberapa umur. Dari umur 1 tahun sampai 20 tahun bisa kalian baca. Di sini ada sedikit perbedaan penyebutan angka yang tadi dengan penyebutan umur. Misalnya umur 1 tahun dibaca dengan isai. 2 tahun nisai. 3 tahun 3 ditambah sai, sangsai.
sang sai. Kalau 4 tahun, 4 ditambah dengan sai, jadi yonsai. Hai, betul sekali minasang, yonsai. Bagaimana kalau 5 tahun? Berarti 5 ditambah sai, go sai. Hai, bagus sekali. Bagaimana dengan umur 6 tahun? Berarti 6 ditambah tahun yang artinya sai, jadi 6 tahun, rokusai. Hai, ini rokusai. Bagaimana kalau 7 tahun? Berarti 7 ditambah sai. Hai, nanasai desu. 8 tahun. Di sini ada pengecualian ya. Kalau 8 kan biasanya disebut dengan hachi. Kalau dalam menyatakan umur, tidak bisa kita nyatakan dengan hachisai. Tetapi ada pengecualiannya. 8 tahun kita ucapkan dengan hasai. Hasai. Sama dengan 1 tahun ya, bukan ichisai tapi isai desu. Ini harus dihafalkan dengan baik. Kemudian bagaimana kalau dengan umur 9 tahun? Kyusai. Hai, ii desu. Kyusai. Kalau 10 tahun? Jusai. Jusai. Hai. Kalau 11 tahun? Juisai. Juisai. Bagaimana kalau 12 tahun? Berarti 10 tambah 2 tambah sai desu. Bagaimana 12 tahun? Hai, ju ni sai desu. Gampang ya minasang. Dan yang terakhir ada pengecualian 20 tahun yang biasa disebut dengan hatachi. Hatachi. Jadi kalian tidak bisa menyebutkan ni jusai. Itu salah ya, karena ada beberapa pengecualian penyebutan umur seperti 1 tahun, 8 tahun, dan 20 tahun. Lalu bagaimana sensei kalau menyebutkan umur 23 tahun? Sama seperti tadi konsepnya, 2 dikali 10 ditambah 3, lalu tambahkan lagi menyatakan umur yang biasa disebut dengan sai. Berarti 23 tahun, ni, ju, sang, sai desu. Nah, ini. Bagaimana kalau 35 tahun? Kalian bisa tulis dulu atau orek-orek dulu di buku catatan kalian. 35 berarti 3 dikali 10 ditambah 5. 3 kita terjemahkan dulu menjadi sang, 10 menjadi ju, dan 5 menjadi go, ditambah dengan sai. Jadi umur 35 tahun yaitu sanju go sai desu. Hai, ii desu minasang. Bagaimana kalau umur 55 tahun? Nihongo de wa nan desu ka? Coba kalian komen atau tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nyatakan tempat tinggal. Bagaimana ya cara menyatakan tempat tinggal dalam bahasa Jepang? Caranya nani-nani ni shindeimasu. Jadi tempat tinggal ni shindeimasu. Mari kita lihat contohnya. Kira-kira di mana ya? Hai, Bali. Kita taruh Bali dulu sebelum ni shindeimasu. Jadi Bari ni shindeimasu. Nani-nani ni shindeimasu. Berarti tempat tinggal dulu, kemudian diikuti dengan ni shindeimasu, yang artinya tinggal di Bali. Mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Di mana ya kira-kira ini? Monas berarti di Jakarta. Berarti Jakarta ni shindeimasu atau Jakarta ni shindeimasu. Misalnya saya kasih contoh lagi, saya tinggal di Tejakula. Berarti nama tempat tinggalnya dulu, kemudian ikuti dengan ni shindeimasu. Berarti Tejakula ni shindeimasu. Atau Bondalem ni shindeimasu. Julah ni shindeimasu. Singaraja ni shindeimasu. Yang artinya tinggal di. Saya ulangi lagi, tempat tinggal diikuti dengan ni shindeimasu. Kira-kira minasang sampai di sini apakah bisa dipahami? Saya harap sudah ya. Jika belum, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Kemudian, jika sudah mengerti, mari kita renshu shimasu perkenalan yang kedua. Seperti biasa, sebelum kalian menyebutkan hal-hal yang
Di bawah ini kalian harus sebutkan dulu nama lengkap kalian dan nama panggilan kalian. Namun sebelum menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan, kalian harus menyatakan hai, salam pembuka perkenalan. Dan diakhiri dengan salam penutup yaitu Dozo Yoroshiku. Mari kita ulangi. Yang pertama, kalian harus pembuka salam dulu, kemudian diikuti dengan nama panggilan, nama lengkap, nama panggilan, kemudian sertakan asal sekolah, kelas, umur, tempat tinggal sesuai yang sudah kita pelajari tadi, kemudian ditutup dengan apa? Hai, Dozo Yoroshiku. Kira-kira minasang memahami ya? Renshu yang kedua ini, jika sudah, apakah ada pertanyaan? Setsumo ga arimasu ka? Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup WhatsApp atau di kolom komentar ya. Baik minasang, jika sudah, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan renshu kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran minggu depan. Ja minasang, mata raishu.